Kalau tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun yang sebelumnya yang namanya ibadah kurban ini ya biasa-biasa saja, maka tahun ini ada luar biasa. Karena ada ibu-ibu datang ke rumah, Pak Ustadz, bingung kita. Ini udah pada urunan, udah pada patungan, udah pada dibeli, tinggal dikirim di hari H. Sementara tempatnya nggak ada karena terkunci, ditutup. Sebagian perumahan dekat kita ditutup, nggak boleh diadakan Idul Adha. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya paling jalan keluarnya ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk berkorban, datang situasi yang seperti ini tentunya tidak menjadi alasan kita untuk tidak berkorban atau mengundurkan diri, tidak, maju terus ya. Adapun bagaimana binatang korban yang nggak boleh dipotong di situ, ya dipotong di tempat lain boleh, bukan berarti dijual lagi, enggak. Kalau sudah urunan satu sapi 7 orang, kemudian udah pada beli kambing, tinggal diantar di hari hanya, kemudian nggak boleh di situ untuk memotongannya, ya boleh diberikan kepada tempat yang lain. Artinya tidak menjadi alasan tidak jadi Idul Adha, tetap jadi. Pahalanya bagaimana Pak Ustadz? Pahalanya nyampe, pahalanya nyampe. Jangan kita di depan mata. Kita afdolnya memang sunnahnya melihat ketika ya dijatuhkan darah daripada hewan kurban kita. Malahan paling cakep kalau kita bisa ada keahlian nyembelih sendiri. Haji Dahlan misalnya sembelih sendiri, tapi dengan syarat ya orang takut darah. Ada orang takut darah, bini lahiran takut, tungguin Pak, orang ada yang nungguin. Irok tukang ojek suruh nungguin istri bapak, takut darah. Yang ada nanti nyusahin, ya nyusahin. Ini yang tadinya udah kritis ya lahiran, ya akhirnya bidan bukan ngurusin orang lahiran doang, ngurusin bapaknya. Ngapa? Kelenger karena takut darah. Itu juga menjadi pertimbangan. Nggak semua orang bisa. Kemudian motong, nggak semua orang bisa. Akhirnya minimal dia menyaksikan pemotongan hewan kurban yang dia kurbankan, sunnah saja. Adapun kalau mau diberikan ke orang lain yang jauh dari tempat kita, ya tidak mengapa. Kirim misalnya ke tempat-tempat pelosok, ke kampung-kampung, yayasan yang memang jauh, yang memang sedikit orang yang berkorban, lebih baik ketimbang di tempat kita potong di situ, dibagi di situ, sementara di tempat yang lain nggak ada sama sekali pemotongan ataupun ada sedikit. Maka itu lebih baik ya kita kirimkan kepada orang lain. Soal daripada nanti kambingnya seperti apa, bisa difoto kambingnya, kemudian pemotongannya juga divideokan atas nama yang berkorban ya. Saya gak yakin, soalnya gambar dengan yang dipotong beda ya. Itu pun merupakan amanah. Kak yang dipoto gambarnya kambingnya putih, pas dipotong kambingnya hitam. Ini juga perlu ya, kita sebagai panitia amanah. Kalau yang fotonya dengan berat badan sekian dengan nama si fulan, ya pas lagi di videoin ya sama foto yang itu ya, kambing yang itu bukan yang lain. Ini juga kadang jadi pertanyaan. Walaupun kita mau lillahi ta'ala udah, mau yang model apa itu mau urusan dia sama Allah, begitu. Cakep kalau sudah begitu. Tetapi kita sebagai panitia kalau ada yang titipan seperti itu ya kita amanahkan. Betul-betul jangan sampai salah ataupun ketukar kambingnya. Ya, jangan sampai salah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban tahun ini dibanding ibadah kurban tahun sebelumnya itu berbeda.
Berbedanya apa? Satu, kalau kata orang bilang mah tahun paceklik, udah kerja orang, duit orang gablek, cicilan ge masih terus, ya, buat makan aja udah syukur. Terus ada syariat udhiyah atau berkorban di bulan Dzulhijjah. Ini menjadi bobot, ya, menjadi bobot yang luar biasa dari segi pahala, karena berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun biasanya mah udah disiapin, udah begini, udah patungan, udah dibeli. Tetapi tahun ini mungkin sebagian orang mundur. Ustaz, boro-boro mau korban buat makan ge susah, buat bayar kontrakan ge belum, emang kita lagi orang kerja lagi, misalnya begitu. Itu kalau sempat dia memang betul-betul niat dia untuk kurban di tahun ini yang modelnya luar biasa seperti ini, itu pahalanya lebih besar ketimbang kita berkorban dalam keadaan lapang. Sama kayak sedekah. Sedekah lagi banyak duit, ya lagi banyak duit. Ada 100 orang minta ke, bismillah ya. Biar kata 2000, 2000, 2000, 2000, goceng. Emang lagi banyak duit. Tetapi yang paling ampuh dan paling mantap dan paling diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah dikala kita gagap punya duit. Karena mudah bagi orang yang punya duit sedekah, tetapi tidak mudah bagi orang yang kagak punya duit sedekah. Tetap dia sedekah walaupun dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan susah, tapi dia tetap jalankan sedekah. Maka sedekahnya tersebut pastinya amalannya lebih berat ketimbang sedekah dalam keadaan lapang. Artinya ibadah itu jamaah semakin sulit keadaannya, semakin susah dirinya, dan dia tetap menjalankan syariat agama, maka pahalanya lebih besar. Berapa banyak orang yang kita punya alasan sekarang ini, yaitu tadi, ya, jangankan adanya tahun ini PPKM, SBB dan lain sebagainya. Sebelum ada seperti ini pun orang itu masih timbang menimbang untuk ibadah kurban. Ya, motor bisa kebeli, HP cakep bisa kebeli. Ketika musim korban boro-boro kebeli. Ini menjadi alasan, kan begitu ya? Katanya kan kata Bang Ado begitu. Musim batu akik beli batu akik, musim HP Android beli Android, ya. Musim kawin lagi, musim korban kagak mundur dah kalau korban mah. Padahal mah gak jauh-jauh amat. Ya, beli kambing 2,5 juta, 3 juta. Ya. Tetapi nggak bisa, berat. Makanya jamaah dirahmati Allah, adanya persiapan untuk Idul Adha itu dipersiapkan dari tahun lalu, ya. Tahun depan. Jadi disediakan, saya setiap tahun kudu kurban, itu sudah disediakan, sudah nabung, ya, 10.000, 20.000, ya. Kalau punya rezeki agak gedean 50.000, nabung buat kurban setahun depan misalnya, sehingga ada gilirannya mudah. Jangan sampai pakai 10 hari, ya. Jangan sampai kita mah kata kiai, ngerokok sama iya, giliran korban orang. Sehari 2 bungkus, ya, hitung aja 20.000. Masya Allah. Giliran korban kagak. Motor kita modifikasi, gak cukup 1 juta, 2 juta, giliran korban orang. Nah, jadi perlu dipersiapkan. Tahadus bil nikmah yang ada di TV itu waktu itu
disiarkan ya bahwa ada seorang nenek-nenek sudah janda, kemudian ya dia pemulung, dan itu persis di Jati Asih, dan kita ketemu sama orangnya waktu itu dan sekarang sudah meninggal. Itu apa yang dia lakukan? Itu ngumpulin rongsokan aqua bekas, tetapi setiap tahun dia kurban. Apa kita kagak malu nih, badan tegap, ganteng, pakainya motor gede, giliran korban mah masya Allah ngeliatin doang. Setahun kita ngeliatin doang itu hewan dipotong, tapi nggak pernah kita pikiran minimal mikir, ya Allah tahun kemarin ora, tahun sekarang ke ora, tahun depan dah begitu. Jadi ada rencana. Ini mah kagak rencana aja, kagak. Udah tiap hari biar banyak orang kaya pada motong, kita mudah liatin be gitu. Jangan, ada rencana, direncanakan korban itu ya. Minimal kalau memang tahun ini kagak ada rasa-rasa dalam hati kita, ya Allah moga-mogahan habis tahun ini deh, tahun depan saya niat udah mulai nabung nih, malu di hadapan Allah, ya Allah punya duit buat yang lain mah bisa, buat korban mah kagak bisa. Niat dalam hati, udah diem aja dulu lah. Kalau udah begitu nabung tahun depan udah dibeliin begitu. Kalau kagetan ya berat, langsung 3 juta keluarin dari dompet kita berat. Hanya orang-orang yang punya keimanan kuat ya untuk berbuat demikian. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Ya, yang diceritakan dalam surat Al-Kautsar dalam mukadimah tadi, dan kita sama-sama maklumi bahwa surat Al-Kautsar 3 ayat ini populer kita baca. Bahkan sering kita baca. Ini yang merupakan landasan kurban ibadah udhiyah. Yang intisarinya adalah merupakan syukur bil nikmah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari segi nikmat yang luar biasa, semuanya nikmat. Jadi kadang-kadang karena kita kagak memperhatikan nikmat Allah berikan kepada kita, maka syukurnya jadi kurang. Sekarang musim sekarang ini ya, kalau bahasa mah nikmat sehat luar biasa. Nggak usah jauh-jauh ya, nikmat penciuman, bisa nyium bau ya, itu tandanya masih sehat. Kalau jengkol masih bisa kecium ya, kalau ada orang buang angin masih bisa keendus, alhamdulillah, tandanya bapak masih sehat. Lain sama mak jengkol udah kagak kecium Pak Ustad ya, nyium apa, ada orang kentut ke orang kecium, girin laki pulang dompet dibuka merah semua, baru kecium. Itu bau duit ya. Artinya penciuman sekarang itu kata orang kesehatan mah baik-baik, hati-hati kalau udah kagak bisa nyium. Nanti ada petugas datang dibawa uing-uing. Artinya apa? Kalau udah kagak bisa nyium nanti dibilangnya corona, kan begitu. Iya, udah penciumannya hilang ya, memang begitu. Maka syukur-syukurlah yang masih bisa mencium. Jangan marah kalau teman kita ngempok baik, "Brut, ngapa sih lu kentut baik?" Tenang, ini ngetes lu masih sehat kagak gitu. Cuma dia jangan kentutin baik gitu ya. Artinya ini kenikmatan luar biasa. Iya, kata Ustaz Subret makan begitu lah, timbang kentut doang itu nikmat. Berapa banyak orang kagak bisa kentut lah, kudu 1 juta 2 juta ngobatin orang kagak bisa keluarin angin. Sepele iya, tetapi kalau kita biarin nikmat ini banyak kemudian tidak terasa, walhasil syukurnya kurang.
Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad al-kautsar, yang nikmat yang banyak. Ya, ada tafsirannya al-kautsar adalah satu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang siapa orang yang minum air dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Semoga kita dapat semua telaga Kautsar, yaitu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat, wanhar dan berkorbanlah. Di sini mengatakan salat Idul Adha kemudian berkorban, ataupun mewakili salat-salat yang lain, dan salat merupakan tasyakur kita kepada Allah. Jadi dikatakan orang yang tidak tahu diri sudah numpang di buminya Allah, mendapatkan rezekinya daripada Allah, dihidupkan oleh Allah, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah. Ini namanya orang tidak tahu diri. Udah numpang, ya, sarang separuh bayar kontrakan kagak, waktunya makan dia ngedon makan, ya bersih-bersih kagak mau. Ini namanya orang kagak tahu diri. Nah, kita muhasabah, ya, bahwa kurban ini merupakan kita syukur bil nikmah kepada Allah. Kalau dihitung-hitung umur kita sudah sekian lama, lalu memang kita keluarkan untuk berbagi kepada saudara kita dengan cara berkorban, timbang 2,5 juta, timbang 3 juta, timbang patungan 1 juta, timbang patungan 5 juta, itu hitungannya nggak sebanding dengan kenikmatan Allah kepada kita. Artinya bukan sekadar kita korban, yang kita korbankan di jalan Allah selain taqarrub ilallah itu akan menjadi ibadah sosial kepada orang lain. Ya, artinya saling berbagi, memakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, ada bagian orang lain. Nah, itu kita keluarkan setahun sekali. Insyaallah mudah-mudahan bisa niat korban semua insyaallah. Ya, jangan sampai mau korban orang niat orang, ya kan? Niat aja kagak, jangan sampai. Ya, minimal sekali ada keniatan di tahun ini. Ya, kalau memang sekarang sudah mepet dengan kondisi, tahun depan kita lihatkan. Ya, jangan sampai orang sama sekali, bahkan selama seumur hidup kita gak pernah korban dengan alasan kagak punya duit, dengan alasan mepet, dengan alasan tidak mampu. Walaupun secara hukum, ya, Imam Syafi'i dan imam yang lain kecuali Hanafi, bahwa hukum korban hukumnya sunnah muakkad, artinya tidak wajib. Artinya bukan berarti berdosa orang yang tidak korban, tidak, tapi sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Ya, kembali kewajiban itu kepada dirinya. Kalau HP 5,5 juta kebeli, kambing 2,5 juta kagak kebeli, ini artinya mampu dari finansial dia, ya, maka hitungan wajib pada dirinya. Tetapi secara hukum tidak. Artinya tahu diri, kalau dia bisa kebeli yang lain, maka ia korbankan untuk di jalan Allah. Begitu maksudnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada terlintas di benak kita sebelum menjadi penutup, ya, ada beberapa beredar mengenai, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu dan mungkin sudah pernah dikaji, kita ulang kembali supaya kita ingat. Kita korban itu biasanya kalau di Ganda Mekar itu 1 kambing buat 1 orang, apa 1 kambing buat 1 keluarga. Ya, ini sudah menjadi bahasan biasanya, ya. Berapa 1 kambing? 1 orang. 1 orang keluarga. Nah, kalau kita sudah pada ngaji ngerti, ya, mengenai hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau memotong 2 kambing tersebut. Bikabasyain, 2 kibas. Ya, ini untukku dan untuk keluargaku.
kemudian potong lagi untuk umatku. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini tekstualnya jangan dimaknai secara tekstualnya. Sebagian itu disampaikan merujuk daripada hadis tersebut, sehingga satu kambing buat satu keluarga. Padahal para imam, ya, para alim ulama itu sudah berpendapat dari segi hukum, ya, sebagai orang yang berkorban itu satu orang satu kambing, tetapi menyertakan dari segi thawab, yaitu pahala, boleh, ya, boleh. Kalau bapaknya yang berkorban, maka bilinya, anaknya ikut kebagian pahala kurban dari segi pahalanya. Makanya yang dikorbankan satu kambing itu meliputi semuanya, satu keluarga kebagian. Apanya? Kebagian pahala kurbannya. Artinya hitungannya kebagian semua. Karena ini sunnah kifayah. Ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah enggak jauh beda. Ada orang meninggal dunia, ya, kemudian ada Ustadz Haji Udin yang memang sudah ada di tempat bersama jamaah. Saya lagi di luar kota. Ya sudah, kalau ada yang meninggal dunia, ada ustadz yang menyolatkan, ya sudah selesai. Ya, fardunya sudah gugur dikarenakan sudah ada yang memimpin sholat jenazah. Walaupun sebagian ustadz nggak ngikut, gugur kewajiban fardu kifayahnya. Satu keluarga ada 10 orang, satu orang yang berkorban, maka menjadi perwakilan kifayah yang lain. Tetapi perlu digarisbawahi, bukan berarti satu kambing mencakup keseluruhan keluarga. Artinya berarti yang lain udah kagak ada korban lagi, bukan begitu, ya. Tetap ada tuntutan korban, ya. Dan ini sudah maklum, cuma diperjelas lagi, hanya sekedar pengulangan. Jangan sampai gagal fokus, salah paham, ya. Karena sebagian asatidzah itu memahaminya itu tekstualnya satu kambing satu keluarga, satu kambing ya satu orang, ya. Cuma melipatkan daripada yang lainnya itu menjadi dari segi sawab atau pahala itu boleh. Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Di waktu hidupnya belum pernah kurban. Saya seorang anak pengen berbakti, alhamdulillah ada rezeki, saya pengen korban buat orang tua saya. Boleh apa enggak? Orang tua yang sudah meninggal dunia, ya. Kewajiban berkorban hanya untuk orang yang masih hidup, tetapi menyertakan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh, ya. Kita yang beli atas nama daripada almarhum dengan niat supaya sampai, ya, hitungan korban nanti dikiaskan kepada sedekah, ya. Apa yang kita sedekahkan di jalan Allah untuk almarhum itu nyampe. Begitu juga kurban. Tapi hukumnya dua, ada ikhtilaful ulama. Satu, hukumnya wajib berkorban untuk almarhum kalau almarhum memberikan wasiat. Kalau nggak diwasiatkan enggak. Sebelum nanti ini, tong udah cengap-cengap ya, nanti tolong korban buat saya, ya. Maka wajib anaknya memberikan korban untuk dikorbankan khusus untuk almarhum karena wasiat. Tapi kalau nggak ada wasiat enggak. Tapi kalau mau tetap, ya, korban untuk keluarganya boleh. Tapi hukumnya sunnah. Sekedar untuk memberikan kepada orang tua itu boleh. Jadi dua-duanya bagaimana? Boleh. Satu, wajib kalau ada wasiat. Kedua, menjadi sunnah hukumnya melibatkan orang tua untuk dalam
berkurban. Yang ketiga, apakah boleh berkorban sapi patungan lebih dari 7 orang? Ya, karena grupnya 8, kalau kemana-mana motoran berdelapan, kalau pergi-pergi rombongannya berdelapan, pakai seragam nomor 1 sampai nomor 8, giliran korban kudu 8 nih satu sapi, ngeyel. 7 orang udah kebeli sapi 1, ini yang atuh ketinggalan nih, kagak boleh pisah, kagak mau. Giliran korban gua gak mau. Lah syariatnya jamaah dirahmati Allah, untuk sapi itu 7 orang, kagak boleh lebih. Kalau kurang kagak ngapa-ngapa. Ya, lebih jangan. 8 orang, 10 orang satu sapi kagak boleh kalau untuk patungan mah. Kalau sendiri boleh malah. 1 orang 1 sapi lah cakep. Ya, pan yang paling gede dagingnya, baring manfaat, paling dibagikan orang lain banyak dan ada manfaatnya, itu lebih cakep. Ya. Tetapi kalau 1 sapi untuk 8 orang itu tidak boleh. Terus ma'ruf nih Pak Ustaz, ngambek, pengen keluar dari grup yang 8 ini. Udah gampang, logikanya aja, lu kan mau naik sapi, lu mau korban sapi, iya, coba lu kagak bisa naik. Terus bagaimana cara naiknya? Dikasih injekan. Injekannya apa? Kambing. Lu bisa naik, lu injek kambing dulu baru naik. Oh begitu. Terus bagaimana? Yaudah gue beliin kambing nih orang yang ke-8-nya. Jadi tetap 7 orang untuk 1 sapi, dibelikan kambing buat orang yang ke-8. Ya sama aja sebenarnya, pisah, cuma biar dia kagak marah-marah gitu ya, orang kagak paham gitu. Jadi gak boleh lewat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kajian pagi hari ini insyaallah dan banyak-banyak pertanyaan, mungkin terakhir pertanyaan ya sering disampaikan, akikah dulu atau korban dulu. Ya, ini udah pada akikah belum? Ntar ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, ini kan bulan Zulhijjah, ya, ini bulan korban, iya. Saya pertanyaan Pak Ustadz, saya kan belum akikah nih ya, saya korban dulu apa akikah dulu? Ada pertanyaan begini, orang yang belum akikah kagak boleh korban ya Pak Ustadz, kan gitu ya. Pertanyaan kan hampir sama tuh, akikah dulu atau korban dulu, atau orang yang belum akikah korban, tuh hukumnya bagaimana tuh, sah apa kagak, kan gitu ya. Pertama, ini merupakan paket yang berbeda, akikah ma akikah, korban ma korban, dan dua-duanya hukumnya sunnah muakkad, ini bukan wajib, hukumnya sunnah muakkad. Kalau bayi itu atau anak itu kewajiban akikahnya bukan dia, tetapi orang tuanya yang punya kewajiban tanggung jawab akikahin anak bila mampu keadaannya. Yang kedua, kalau korban ini 1, waktunya terbatas sampai ke 3 hari tasyrik. Ya, bahkan ulama mengatakan ya hari ketiganya udah ikhtilaf. Tapi 1, 2, 3 hari tasyrik itu masih boleh untuk kurban. Selain itu tidak dihitung kurban. Atau sebelumnya tidak dihitung kurban, atau lewat bulannya tidak dihitung kurban, cuma sembelih biasa, sedekah. Tetapi dihitung kurban ya pas hari H dan setelahnya 3 hari tasyrik. Nah kalau akikah hari ke-7, orang gablek duit Pak Ustaz, istri habis sesar 10 juta, itu kayak masih nunggak. Berarti nggak bisa beli kambing akikah nih. Mana yang lahir laki lagi, kambing 2. Nah lo akhirnya diundur 14 hari, kagak juga punya, karena duit yang harus buat bayar sesar bininya buat cicilan motor habis. Terus akhirnya belipat 14 ya, kemudian seterusnya sampai 40 hari dan seterusnya ya sampai setahun. Kalau sudah lewat udah kapan aja, gak usah 7 harian, gak sempat. Terus kapan sempatnya, kapan punya duit untuk akikah. Artinya untuk akikah itu tidak ada batasan waktu.
Kalau sunnahnya 7 hari dipotongkan kambing, laki-laki 2 perempuan 1, falyusamma dikasih nama. Lewat udah kelipatan 4 dah tuh, terus dan nggak terbatas kapan saja. Kalau kurban harus ada waktunya, nggak boleh di tempat yang, harus ada bulannya, nggak di bulan yang lain. Jadi kalau pertanyaan itu nyampe di bulan Dzulhijjah, jawabannya adalah kurban dulu. Dan bukan menjadi syarat sah tidak sahnya orang korbanan karena dia belum akikah, nggak ada hubungannya. Korban mah korban, akikah mah akikah. Jadi yang belum akikah nih punya duit sekarang di Dzulhijjah, berarti dia korban, kagak akikah. Akikahnya bagaimana? Ntar kalau udah bulan haji udah lewat, ya kumpulin lagi buat akikah. Tapi mau dua-duanya, udah sekalian beli kambing. Kalau ente 3, ya 2 buat akikah, 1 buat kurban. Dipikir lagi sama dia, banyak amat 3 Pak Ustadz, orang gablek duit banyak kan katanya mampu. Ini 1 kambing bisa nggak Pak Ustadz? Niatnya 2, jadi sekalian saya akikah, sekalian saya korban. Orang Indonesia kan begitu, ya akikah, nyunatin, kawinin udah sekalian kan begitu ya, sekali lanjut ya. Kalau menurut imam-imam yang 4 mazhab kagak boleh disatukan. Saya korban, saya akikah, kambing yang sama kagak boleh. Dua-duanya korban saja, akikah saja. Tapi menurut imam yang lain, Imam Romli sebagian ya itu boleh diniatkan. Tetapi secara jumhur atau kebanyakan ulama tidak membolehkan 1 kambing untuk 2 niat, akikah dan kurban. Wallahu a'lam bishawab.